إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Suara adzan terdengar mengalun dari pengeras suara di Masjid Baitul Muttaqin, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Trimo. Bagi warga sekitar masjid, suara yang sangat merdu itu sudah tidak asing lagi. Ya, suara itu adalah suara Ahmad Bisri, kakek 61 tahun yang setiap harinya bertugas memanggil jamaah melalui adzan. Indahnya lantunan suara adzan yang dikumandangkan membuat warga dan jamaah kagum. Selain usianya yang sudah tidak muda lagi, kakek yang biasa disapa Pak Mat itu adalah seorang tunanetra. Penglihatannya mulai memburuk sejak 10 tahun yang lalu. Namun bagi Pak Mat, keterbatasan fisik tidaklah menjadi kendala untuk menjalankan ibadah. Meski tidak dapat melihat, tapi keimanannya kepada Allah tetap menjadi yang utama. Di sisa hidupnya, Pak Mat hanya ingin bermanfaat bagi orang lain. Sebetulnya Pak Mat terlahir dalam kondisi normal dan tidak cacat seperti saat ini. Indera penglihatannya itu mulai tidak berfungsi sejak tahun 2010 silam. Penyakit glaukoma yang dideritanya menjadi penyebab kedua penglihatannya tidak berfungsi lagi. Pak Mat mengaku sempat mencoba berbagai jenis pengobatan. Sayang, berbagai upaya yang dilakukannya, mulai pengobatan medis hingga tradisional, tidak ada yang berhasil mengembalikan indera penglihatannya itu. Sebelum mengalami kebutaan, Pak Mat bekerja sebagai petani di Desa Kalipait. Lantaran penyakitnya itu semakin parah, dia memutuskan untuk menjadi muadzin di masjid yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai tukang adzan di masjid ini, Pak Mat keluar rumah sejak pukul 4 dini hari. Dengan diantar istrinya, dia berangkat ke masjid untuk mengumandangkan adzan subuh. Istrinya baru menjemputnya pukul 7 pagi. Lalu ia kembali ke masjid pukul 10 untuk persiapan adzan duhur. Pak Mat mengaku belajar adzan sejak kecil saat menimba ilmu di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari. Di pesantren terbesar di Banyuwangi itu, dia diajari langsung oleh sang pengasuh, Kiai Haji Muhtar Syafaat Abdul Ghafur. Berbekal ilmu yang didapat dari pondok pesantren itulah Pak Mat mulai mengembangkan kemampuannya menjadi muazin. Dia tidak menyangka jika keahliannya mengumandangkan adzan itu menjadi bekal yang berharga dalam sisa hidupnya. Diakuinya, kumandang adzan yang dilantunkan paling bagus saat menginjak waktu sholat duhur. Saat itu perutnya sedang kosong dan suaranya akan terdengar sangat merdu dan lantang. Banyak jamaah yang terkesima dengan suara adzan yang dikumandangkan Pak Mat. Itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi jamaah yang melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Baitul Muttaqin, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Trimo. 6 tahunan. Iya, kalau sampai saya mulai dulu ingin dengan itu. Ingin. Pak Mat, kenapa kok sekarang penglihatannya sedikit berkurang ini Pak Mat? Ya kena glaukoma itu. Gara-gara glaukoma ya? Ya, kena glaukoma.
Terus Pak Mat tiap hari di sini azan menjadi muazin di sini. Iya, ada. Dia tiap waktu menjaga langsung. Jadi pakai HP. Waktu pakai HP karena yang murah yang bisa bicara itu sekarang jam 3 kurang 5 menit gitu. Sama jam 4 jam berapa? Ya azannya yang selisih waktu kan hanya asar di sini. Kalau manut Habibullah. Empat waktu itu manut Habibullah. Hanya satu waktu asar memakai jam kerja orang tani sini. Ke masjid mulai jam berapa, Pak? Jam 10 saya jalan. Orang istri saya membawa beda, saya memegang goncengannya itu. Saya jalan sudah. Pulangnya jam berapa, Pak? Jam Isya jam 7. Berarti seharian di masjid ya? Iya, seharian. La illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله